Hai, hobi nonton di sini. Hari ini, saya akan menjelaskan episode ke-7 dan ke-8 dari drama survival Korea Selatan, Squid Game, yang disebut VIP dan Frontman. Episode terakhir, berakhir dengan Ilnam dan Ali sekarat saat melawan Gi-hun dan Sang-woo. Ali dimasukkan ke dalam peti mati oleh staf, sementara para pemain yang memenangkan permainan dibawa kembali ke kamar. Deoksu masuk ke kamar terlebih dahulu dan terkejut melihat Minyeo beristirahat dengan tenang di tempat tidurnya. Dia mengejeknya dan bangga bahwa dia tidak harus bermain game, karena dia tidak mendapatkan pasangan. Tujuan terpenting dari permainan ini adalah agar adil. Karena kematian dokter adalah alasan dia tidak mendapatkan pasangan, Minyeo terselamatkan. Sekarang, hanya 17 pemain yang masih hidup. Di ruangan lain, pengawas mendapat telepon dari para VIP yang memberitahu dia bahwa mereka akan tiba. Setelah telepon, pengawas mengambil senjatanya dan meminta Junho untuk keluar. Junho telah menaruh gagang telepon dengan cara yang berlawanan, oleh sebab itu pengawas mengetahui kehadirannya. Pengawas berkeliling ruangan mencari penyusup, tetapi mendapat telepon saat itu. Stafnya telah menemukan mayat di pantai utara pulau itu. Ketika dia pergi, terlihat Junho bersembunyi di balik rak. Sementara itu, semua pemain tertekan karena pertandingan terakhir. Mereka semua kehilangan seseorang yang dekat dengan mereka. Sang-woo memberitahu Gi-hun untuk tidak terlalu memikirkannya, karena lelaki tua itu hanyalah orang asing yang dia kenal selama beberapa hari. Salah satu pemain datang ke fasilitas bersama istrinya. Keduanya bersama-sama di pertandingan terakhir, dan istrinya terbunuh karena dia kehilangan kendali dan meminta semua orang untuk menghentikan kegilaan ini, dengan memilih berhenti untuk 2 pertandingan terakhir. Sang-woo menentang dan berpendapat bahwa uang itu sepadan dengan nyawa semua orang yang meninggal, dan mereka tidak bisa menyerah sekarang. Dia bahkan memberitahu pria itu, bahwa jika dia merasa sangat bersalah, dia seharusnya mati menggantikan istrinya. Sang-woo telah menunjukkan sisi kejamnya dengan menipu Ali hingga sekarat, dan sekarang Gi-hun mulai menyadari betapa rakus temannya. Sementara itu, pengawas pergi untuk melihat mayat, yang Junho lempar ke laut ketika dia pertama kali datang ke pulau itu. Mereka menemukan pengenal Junho di saku pria itu dan menganggap dia adalah petugas polisi. Tapi sikap pengawas berubah ketika dia melihat pengenal. Saat itu, dia mendapat telepon yang mengatakan bahwa para VIP telah tiba. Pengawas dengan cepat pergi menemui bosnya, yang merupakan orang utama dan penyelenggara permainan. Dia melepas topeng emasnya dan meminta pengawas untuk menerima para VIP, karena dia tidak ingin menjadi orang yang menyambut mereka. Para VIP ternyata adalah beberapa orang asing kaya, yang bertaruh pada kehidupan para pemain seperti yang dilakukan orang dengan kuda. Mereka diterima oleh pengawas, yang meminta maaf atas nama penyelenggara dan membawa mereka ke ruang eksklusif. Sementara itu, di dalam kamar, tidak ada yang tidur di malam hari karena takut dibunuh. Pria yang istrinya meninggal, dipenuhi dengan rasa bersalah yang tak tertahankan. Dia ingat Sang-woo menyuruhnya mati dan mengikat spray di lehernya. Pria itu akhirnya gantung diri di ranjang susun. Salah satu VIP melihat ini dalam rekaman pengawasan dan merasa kesal, karena dia telah bertaruh $1 juta pada pria itu. Yang lain menertawakannya, menunjukkan bahwa uang adalah masalah mereka yang paling kecil, dan mereka melakukan ini untuk bersenang-senang. Secara bersamaan, Junho menculik seorang pelayan, yang ditunjuk untuk melayani para VIP dengan minuman. Dia mengganti pakaiannya, dan menyamar sebagai pelayan setelah membunuhnya. Dia juga meletakkan ponselnya di lengan bajunya, untuk merekam semua yang dia lihat. Sementara itu, para pemain dibangunkan oleh alarm, dan melihat peti mati dibawa ke dalam. Mereka akhirnya melihat bahwa pria itu telah gantung diri. Sebelum mereka dapat memahami apa yang terjadi, mereka dipanggil untuk permainan kelima. Para VIP beristirahat di ruang mewah,
sambil menonton para pemain dan memutuskan siapa yang harus mereka pertaruhkan. Junho memasuki tempat itu, dan satu VIP genit menatapnya. Dia memanggil Junho dekat dan meminta dia untuk berdiri di dekatnya. Kali ini, para pemain dibawa ke ruang putih yang kosong lagi, tetapi kali ini, ada 16 manekin yang ditempatkan di depan mereka. Mereka disuruh memilih satu secara acak. Semua orang mencoba mencari yang tengah, karena berada di depan atau belakang lebih berisiko. Sebelum Gi-hun dapat memilih satu, hanya yang pertama dan terakhir yang tersisa. Gi-hun beralasan bahwa jika dia pergi lebih dulu, dia mungkin memiliki lebih banyak waktu tersisa, dan kesempatan yang lebih baik untuk menang. Ketika dia akan mengambil yang pertama, pemain lain bertanya apakah dia boleh menjadi yang pertama. Gi-hun menerima dan mengambil yang terakhir sebagai gantinya. Mereka kemudian dibawa ke tempat di mana mereka akan bermain game. Ini memiliki jembatan kaca yang harus mereka lewati. Namun beberapa kaca sudah ditemper, sehingga akan pecah saat pemain menginjaknya, membuat orang tersebut terjatuh. Pemain yang mengambil posisi pertama harus mulai dulu, dan memiliki peluang lebih tinggi untuk menang. Orang yang pertama menerima nasibnya dan bergerak maju, tetapi jatuh pada langkah kedua. Demikian pula, pria kedua melangkah maju, melompat dengan cepat pada beberapa kaca pertama tetapi akhirnya jatuh. Setelah beberapa waktu, giliran pendeta untuk maju. Bukannya bergerak, dia malah berdoa kepada Tuhan, membuat marah orang-orang di belakangnya. Orang tepat di belakangnya mencoba mendorongnya, tetapi malah jatuh dari kaca sendiri. Pendeta berterima kasih kepada Tuhan karena menyelamatkannya, akhirnya dia didorong juga oleh orang di belakangnya. Sangwo gugup karena mereka membutuhkan banyak waktu untuk menyeberang, yang mungkin menyebabkan dia, Sae-biok, dan Gi-hun tidak sampai tepat waktu. Akhirnya, orang sebelum Deoksu jatuh, meninggalkannya di depan. Dia terlalu takut untuk maju sendiri, jadi dia menyuruh anak buahnya di belakangnya untuk maju. Pria itu, bagaimanapun, tidak setuju, mengatakan bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Sementara itu, VIP yang tertarik pada Junho, sekarang memintanya untuk duduk di sampingnya. Dia menggoda Junho dan memintanya untuk melepas topengnya. Junho tahu jika dia melepasnya, rahasianya akan terungkap. Tapi VIP terus bersikeras. Tanpa jalan keluar, dia meminta pria itu untuk datang ke ruangan lain, di mana dia bisa melepas topengnya. Pria itu mengabaikan permainan dan pergi ke ruangan lain bersama Junho. Dia kemudian melepas jubahnya dan berdiri telanjang di depan Junho, mengharapkan layanan seksual darinya. Junho mengeluarkan senjatanya dan mengancam pria itu untuk melepas topengnya. Dia ternyata adalah pria Amerika paruh baya yang kaya raya. Junho mengambil fotonya sebagai bukti. Kembali dalam permainan, Mineo mendorong anak buah Deoksu dari kaca dan menggantikannya. Dia dan Deoksu saling menghina sebelum dia setuju untuk maju sebelum dia. Dia tidak ingin dia membuang-buang waktu karena hanya tersisa 3 menit. Dia memintanya untuk bergerak dan menginjak kacanya, tetapi bukannya bergerak maju, dia memeluknya erat-erat. Mineo mengingatkan Deoksu saat dia mengancam akan membunuhnya jika dia mengkhianatinya. Deoksu mencoba melepaskannya tapi dia tidak bisa membuat banyak gerakan di kaca. Akhirnya, dia dengan sengaja jatuh dari jembatan membawa Deoksu bersamanya. Sekarang hanya tersisa 4 pemain, Gi-hun di akhir, lalu Sae-biok, Sangwo, dan di depan adalah seorang lelaki tua yang mengaku sebagai pembuat kaca, dengan pengalaman 30 tahun. Pria itu dapat membedakan perbedaan antara 2 tipe kaca dengan melihat pantulannya. Dia dengan mudah melewati beberapa kaca pertama, membawa grup lebih dekat ke kemenangan. Tetapi para VIP menyadari bahwa dia dapat membedakan kacanya dan mematikan lampu. Dia sekarang berada di kaca terakhir tetapi tidak tahu yang mana yang temper. Ketika dia mengambil terlalu banyak waktu, Sangwo bertindak dan mendorong pria itu ke kaca di depannya. Gelasnya pecah, dan Sangwo dengan mudah melangkah ke gelas lain dan memenangkan ronde tersebut.
Saebyok dan Gi-hun melakukan hal yang sama, dan lulus pada detik terakhir. Gelas yang tersisa secara otomatis pecah berkeping-keping, dan juga melukai para pemenang. Sangwoo dan Gi-hun mendapat luka kecil, tapi Saebyok terluka parah. Sementara itu, pengawas meminta anggota staf untuk mengecek apa yang terjadi dengan VIP dan pelayan, tetapi mereka menemukan keduanya hilang. Staf juga menemukan satu tangki oksigen hilang, menunjukkan bahwa penyusup telah melarikan diri. Pengawas naik perahu sendiri untuk mencari dia. Sangwoo, Saebyok, dan Gi-hun adalah 3 dari 456 pemain yang selamat dari pertama kali tiba. Mereka dibawa kembali ke ruangan, di mana Gi-hun meremehkan Sangwoo karena membunuh pria itu, ketika mereka semua bisa melewatinya. Sebaliknya, Sangwoo mengatakan kepadanya untuk bersyukur, bahwa dia ada di sana untuk melakukan pekerjaan kotor untuknya. Dia menyebut Gi-hun idiot, yang tidak tahu bagaimana kehidupan nyata bekerja. Saebyok, di sisi lain, tetap berbaring di tempat tidur. Saat keduanya bertarung, staf masuk ke ruangan dan memberi selamat kepada mereka, karena berhasil melewati 5 ronde dan akhirnya berhasil mencapai ronde ke-6. Mereka memberikan masing-masing satu kotak kepada para pemain dan mengundang mereka ke suatu tempat yang istimewa. Saebyok pergi ke kamar mandi dan melepas pakaiannya. Di sini terlihat sebuah kaca yang tertusuk ke perutnya. Dia dengan susah payah mengeluarkannya, dan membalut lukanya dengan bajunya. Kotak yang diberikan oleh staf, memiliki pakaian mewah di dalamnya, yang seharusnya dipakai para pemain. Para pemain kemudian dibawa ke meja makan berbentuk segitiga, dan diberi makan malam yang mewah. Mereka melahapnya sepenuhnya kecuali Saebyok, yang bahkan hampir tidak menyentuh makanan karena lukanya. Setelah selesai, staf mengambil peralatan makan, tetapi meninggalkan mereka dengan pisau. Sementara itu, Junho melarikan diri dari pengawas dan berakhir di sisi lain pulau. Akhirnya, ponselnya mendapat sinyal, dan dia mengirimkan foto-foto yang diambilnya di fasilitas itu kepada atasannya. Tetapi sebelum dia bisa melarikan diri, staf dan pengawas mengejarnya. Sekarang, dia berada di antara pengawas dan tebing, dan tidak memiliki jalan keluar dari situasi tersebut. Pengawas meminta dia untuk menjatuhkan senjatanya, tapi Junho tetap di tempatnya. Pengawas juga tidak mundur, malah dia bergerak ke arahnya yang membuat Junho menembaknya di bahunya. Pada saat itu, pengawas akhirnya melepas topengnya. Melihat wajahnya, Junho membeku karena kaget. Pengawasnya adalah kakak Junho, In-ho, pria yang dicari Junho selama ini. In-ho mengarahkan senjatanya ke adik laki-lakinya dan dengan enggan menembaknya. Junho akhirnya jatuh ke laut dan mati. Kembali ke fasilitas, ketiganya kembali ke kamar dan tetap di sudut masing-masing, sejauh mungkin dari satu sama lain. Gi-hun mendekati Saebyok dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Saebyok mengarahkan pisaunya ke arahnya pada awalnya, tetapi meletakkannya kembali ketika Gi-hun mengatakan dia tidak ada di sana untuk menyakitinya. Gi-hun memintanya untuk bekerja sama dengannya di babak berikutnya, karena dia tidak mempercayai Sangwoo lagi. Saebyok, masih kesakitan, bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia memenangkan uang. Gi-hun mengatakan dia akan melunasi hutangnya, mengobati ibunya dan menjadi ayah yang baik untuk putrinya. Saebyok bercerita tentang kakaknya sendiri. Keduanya berjanji untuk menjaga keluarga satu sama lain jika mereka memenangkan uang. Kemudian, Gi-hun melihat Sangwoo tertidur di tempat tidurnya. Dia bergerak ke arahnya dengan pisaunya, tetapi Saebyok menghentikannya, mengatakan bahwa mereka tidak boleh menjadi seperti dia. Saat itu, Gi-hun memperhatikan cedera Saebyok. Dia mengeluarkan banyak darah melalui bajunya. Gi-hun ketakutan dan mulai berteriak pada staf untuk masuk dan menyelamatkannya. Saat dia menggedor pintu, beberapa staf masuk tetapi mereka membawa peti mati. Gi-hun melihat kembali ke Saebyok, hanya untuk menemukan Sangwoo di dekatnya dengan pisau. Dia telah menusuknya sampai mati, sementara Gi-hun memohon kepada staf untuk menyelamatkannya.
Gi-hun kehilangan kendali dan memegang tubuh lemah Sae-byok, mencoba membangunkannya. Dia menyerang Sang-woo dengan marah, tetapi dihentikan oleh penjaga. Akhirnya, mereka mengambil tubuh Sae-byok dan membakarnya di tungku. Dua kontestan terakhir dari permainan ini adalah Gi-hun dan Sang-woo. Subscribe untuk lebih banyak video seperti ini, aktifkan notifikasi, dan tinggalkan like untuk membantu channel ini. Terima kasih telah menonton.